Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana dengan NIM 204840108. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan kefarmasian. Adapun yang pertama akan saya bahas adalah pengertian. Asuhan kefarmasian dapat diartikan sebagai tanggung jawab langsung farmasis pada pelayanan yang berhubungan dengan pengobatan pasien dengan tujuan mencapai hasil yang ditetapkan yang memperbaiki kualitas hidup pasien. Selain itu juga, asuhan kefarmasian dapat diartikan sebagai pelayanan kefarmasian yang berorientasi kepada pasien, meliputi semua aktivitas apoteker yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah terapi pasien terkait dengan obat. Selanjutnya, apa saja sih fungsi asuhan kefarmasian? Fungsi dari asuhan kefarmasian yang pertama adalah mengidentifikasikan DRP yang potensial dan aktual. Yang kedua, memecahkan DRP yang aktual. Dan yang ketiga, mencegah DRP yang potensial. Praktek kefarmasian ini memerlukan interaksi langsung antara apoteker dengan pasien yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Nah, peran apoteker dalam asuhan kefarmasian di awal proses terapi adalah menilai kebutuhan pasien. Di tengah proses terapi, memeriksa kembali semua informasi dan memilih solusi terbaik untuk DRP atau Drug-Related Problem pasien. Di akhir proses terapi, menilai hasil intervensi sehingga didapatkan hasil optimal dan kualitas hidup meningkat serta hasilnya memuaskan. DRP atau Drug-Related Problems merupakan suatu peristiwa atau keadaan yang menyertai terapi obat yang aktual atau potensial bertentangan dengan kemampuan pasien untuk mencapai outcome medik yang optimal. Suatu kejadian dapat disebut DRP bila memenuhi dua komponen. Yang pertama, kejadian tidak diinginkan yang dialami pasien. Nah, kejadian ini dapat berupa keluhan medis, gejala, diagnosis penyakit, ketidakmampuan atau sindrom, dapat merupakan efek dari kondisi psikologis, fisiologis, sosiokultural, atau ekonomi. Dan yang kedua adalah hubungan antara kejadian tersebut dengan terapi obat. Nah, bentuk hubungan ini dapat berupa konsekuensi dari terapi obat maupun kejadian yang memerlukan terapi obat sebagai solusi maupun preventif atau pencegahan. Berikut ini yang merupakan klasifikasi dari DRP. Yang pertama adalah indikasi. Misalnya, pasien mengalami masalah medis yang memerlukan terapi obat atau indikasi untuk penggunaan obat, tetapi tidak menerima obat untuk indikasi tersebut. Yang kedua adalah pasien menerima regimen terapi yang salah. Terapi multi obat atau polifarmasi merupakan penggunaan obat yang berlebihan oleh pasien dan penulisan obat berlebihan oleh dokter, di mana pasien menerima rata-rata 8-10 jenis obat sekaligus, sekali kunjungan dokter atau pemberian lebih dari satu obat untuk penyakit yang diketahui dapat disembuhkan dengan satu jenis obat. Nah, hal ini sebaiknya didiskusikan terlebih dahulu kepada dokter sehingga mencegah terjadinya regimen terapi yang salah tersebut. Yang ketiga yaitu frekuensi pemberian. Nah, contohnya cara pemberian yang tidak tepat, misalnya pemberian asetosal atau aspirin sebelum makan yang seharusnya diberikan sesudah makan karena dapat mengiritasi lambung. Yang keempat adalah durasi obat. Yang kelima yaitu keamanan. Nah, misalnya pasien menerima obat dalam jumlah dosis terlalu tinggi dibandingkan dosis terapinya, hal ini tentu berbahaya karena dapat terjadi peningkatan risiko efek toksik dan bisa menjadi membahayakan pasien tersebut. Yang keenam, pasien mengalami efek obat yang tidak diinginkan. Dan yang ketujuh yaitu kepatuhan. Kepatuhan yaitu tingkat ketepatan perilaku seorang individu dengan nasihat medis atau kesehatan, misalnya kepatuhan pasien untuk meminum obatnya. Dan yang terakhir yaitu pemilihan obat. Nah, obat yang dipilih itu harus bisa mengobati setiap kondisi yang paling tepat dari yang tersedia.
Berikutnya yaitu ruang lingkup dari asuhan kefarmasian, yaitu ada di instalasi farmasi yang terdiri dari pengelolaan perbekalan farmasi dan pelayanan farmasi. Nah, asuhan kefarmasian yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat, konseling, visit atau kegiatan kunjungan oleh apoteker, pemantauan terapi obat, monitoring efek samping obat, evaluasi penggunaan obat, serta edukasi kepada pasien. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.